Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hiban? Semoga hari ini masih tetap semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN untuk kelas 5. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa mari kita berdoa. Angkat tangannya Hiban. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Nah, minggu lalu ini sudah menjanjikan bahwa minggu ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang peran dari Wali Songo di Pulau Jawa. Karena Wali Songo ini memang terkenal orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Jadi Songo itu sendiri bahasa Jawa yang artinya 9. Berarti di dalam Wali Songo ini ada 9 tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam. Nah, seperti mungkin bertanya ya, apa sih Miss itu Wali Songo? Seperti itu kan? Nah, Miss jelaskan sekarang. Bisa lihat di papan. Wali Songo adalah 9 orang tokoh yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ulangi apa? Wali Songo adalah 9 tokoh besar yang berperan besar juga dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ada 9 orang. Ingat ya, kalau dibilang Wali Songo berarti ada 9 wali. Artinya ada 9 orang tokoh yang berperan di dalam penyebaran Islam. Nah, dari Wali Songo ini sendiri, orang dapat berpendapat, orang sekitar dapat berpendapat dalam mengajarkan Islam itu dengan cara kedamaian dan ingin bersatu dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi dari Wali Songo kita belajar bahwa tidak perlu adanya peperangan, tidak perlu ada pemaksaan, tidak perlu ada kekerasan untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Nah, dari Wali Songo ini mereka akan melihat, mereka akan memberikan contoh untuk orang bisa melihat bagaimana Islam itu sendiri. Nah, orang bisa menilai nih bagaimana santunnya Islam, bagaimana lemah lembutnya Islam, bagaimana cara mendidik Islam. Nah, masyarakat di sekitar itu melihat dari para Wali Songo. Nah, Wali Songo ini tidak pernah memaksa, tidak pernah marah-marah untuk memaksa seseorang mengganti agamanya dalam agama Islam. Nah, kalau sekarang kan banyak nih agama Islam, orang-orang yang beragama Islam. Tapi pada waktu itu belum banyak orang yang beragama Islam. Tapi dengan kesantunan para Wali Songo, dengan kerendahan hati para Wali Songo yang juga berbaur dengan masyarakat sekitar, jadi mereka bisa melihat, oh ternyata ajaran yang dibawa Wali Songo ini adalah ajaran yang baik. Karena memang agama Islam itu agama yang baik, agama yang rahmatan lil alamin, tidak pernah merugikan siapapun. Nah, bagaimana nih cara pendekatannya? Kan nggak dipaksa nih, kan nggak dimarah-marahin nih, kan nggak diperangi nih. Bagaimana ya cara metode apa ya yang dilakukan para Wali Songo ini supaya orang-orang mau masuk ke dalam Islam? Nah, Iban tahu nggak dengan cara apa? Jadi, para Wali Songo ini mendekatkan dengan cara seni dan budaya. Jadi mereka memasukkan bumbu-bumbu Islam di dalam seni dan budaya. Jadi masyarakat juga mulai tertarik karena begini. Ketika kita menerima sesuatu yang baru, kita harus memikirkan, kita sebagai pembawa sesuatu yang baru harus berpikir, harus memikirkan gimana ya cara supaya orang tertarik dengan hal baru ini. Gak mungkin tiba-tiba orang langsung, aku mau masuk ke dalam agama yang baru. Saya mau bergabung dengan bentuk organisasi yang baru. Saya mau ikut dengan hal-hal yang baru itu tanpa alasan. Tidak mungkin. Nah, jadi penjelasan tentang agama Islam ini dimasukkan melalui seni budaya. Jadi Indonesia ini sendiri kan memang sangat terkenal nih dengan seni budayanya. Indonesia sendiri banyak sekali seni budaya yang
ada di masyarakat. Nah, jadi kesempatan dari seni budaya inilah yang dipergunakan oleh para Wali Songo untuk memasukkan Islam ke dalam Pulau Jawa waktu itu. Nah, jadi tersebarnya di Pulau Jawa ini ya berkat dari 9 tokoh Wali Songo. Nah, ayo kita berkenalan dengan 9 Wali Songo tersebut. Ada 9 Wali Songo, siapa-siapa aja Mi 9 Wali Songo itu? Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, nama-nama para Wali Songo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 nama ya. Nah, Hiban juga boleh buka buku. Mungkin di sini agak susah melihatnya. Silahkan buka buku di halaman 91. Nah, buku di halaman 91 yang pertama namanya adalah Sunan Gresik. Nah, jadi para 9 Wali Songo ini disebut dengan panggilannya itu Sunan, ya, Sunan. Nah, bisa lihat di halaman 91. Baik. Sunan Gresik yang pertama, Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini bukan nama aslinya itu Sunan Gresik. Nah, jadi nama beliau ini adalah Maulana Malik Ibrahim. Siapa nama Sultan Gresik? Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi Sunan Gresik ini dianggap sebagai pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau ini ahli di bagian pertanian, ahli tata negara, dan perintis lembaga pendidikan pesantren. Nah, beliau wafat ini tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah dan dimakamkan di Gapura Wetan, yaitu daerah Gresik. Nah, jadi Sunan Gresik ini dia ini berada di satu daerah yang namanya Gresik. Nah, jadi di daerah Jawa itu ada satu daerah yang namanya Gresik. Nah, beliau si Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim ini yang menjadi otoritas dari penyebaran Islam pada waktu itu, pada penyebaran Islam yang ada di Pulau Jawa, khususnya di daerah Gresik. Nah, jadi beliau yang menyampaikan ajaran-ajaran itu di daerah Gresik. Nah, kemudian ada yang kedua Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel ini adalah Raden Rahmat. Beliau lahirnya di Aceh. Ya, beliau lahirnya di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Nah, Sunan Ampel ini sama juga. Sunan Ampel ini berada di daerah Ampel. Wafatnya itu di daerah Ampel. Ya. Nah, jadi jasa-jasa Sunan Ampel nih ya, Miss baca ya, halaman 91 ya. Yang pertama, dia mendirikan pesantren Ampel di Surabaya. Para muridnya juga ada yang menjadi Wali Songo, yaitu Raden Paku atau disebut Sunan Giri ya, Raden Fatah, yaitu Sultan Demak pertama, dan Raden Makhdum, yaitu Sunan Bonang dan Syarifuddin Sunan Derajat. Banyak ya murid-muridnya, keren nih orang Aceh ya. Nah, kemudian yang kedua, dia berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak yang dibangun pada tahun 1479 Masehi. Sampai sekarang masjid itu masih berdiri dengan megah. Dan ketiga, jasanya itu adalah mempelopori berdirinya Kerajaan Islam Demak. Nah, hebat ya. Iya. Itu tadi yang kita bahas adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel wafatnya di mana? Di Ampel. Sunan Gresik wafatnya di mana? Di Gresik. Yang ketiga ada Sunan Giri. Nah, Sunan Giri nama aslinya itu Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Jadi beliau adalah ahli agama, putra dari Syekh Yakub bin Maulana. Nanti bisa searching. Siapa ya Syekh Yakub bin Maulana? Nah, yang keempat ada Sultan Bonang. Sultan Bonang ini adalah Makhdum Ibrahim nama aslinya. Makhdum Ibrahim. Nama asli dari Sultan Bonang. Nah, Sultan Bonang ini juga anak didiknya dari Sunan Ampel tadi. Nah, si Sunan Bonang ini bukan hanya murid dari Sunan Ampel, tapi ternyata dia adalah anaknya dari Sunan Ampel. Dia lahir pada tahun 1465. Beliau sempat menuntut ilmu di Samudra Pasai bersama Raden Paku. Beliau mendidik Raden Fatah ini adalah si Raden Bonang. Dia wafatnya pada tahun 1515 Masehi.
Kemudian yang kelima ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini nama aslinya itu Raden Syahid. Beliau banyak menghasilkan karya seni yang bernuansa Islam, antara lain dengan membuat wayang kulit. Nah, jadi dulu salah satu seni budaya yang difavoritkan oleh orang Jawa itu adalah salah satunya itu ada wayang kulit. Jadi si Sunan Kalijaga ini dia memanfaatkan seni budaya itu untuk untuk memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Yang keenam ada Sunan Derajat atau nama aslinya itu Raden Syarifuddin. Nah, beliau ini adalah juga putra Sunan Ampel, adik dari Sunan Bonang. Berarti ada dua ya. Sudah dua nih anaknya yang jadi Sunan juga, yang jadi Wali Songo juga. Berarti hebat ya beliau mendidik anak-anaknya ya. Kita harus mencontoh ketika nanti kita menjadi orang tua, didiklah anak kita sesuai dengan ilmu yang kita punya. Jadi anak-anak kita mengikuti kebaikan-kebaikan kita. Nanti juga kebaikan itu juga akan terus mengalir kepada orang tuanya ya. Itu juga kita sebagai anak, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita harus melakukan hal-hal yang hebat, yang dicintai Allah, sehingga pahala kita terus mengalir kepada kedua orang tua kita, sehingga kita bisa membantu meringankan perjalanan ayah bunda kita nanti ke surga ya. Hebat ya, harus bisa. Nah, kemudian yang ketujuh ada Sunan Gunung Jati, atau nama aslinya itu adalah Syarif Hidayat, namanya Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Hidayatullah ia memiliki kesultanan sendiri di Cirebon yang wilayahnya sampai ke Banten. Hebat ya, hebat. Yang ke-8 ada Sultan Kudus atau Ja'far Shadiq. Nah, nama asli dari Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Nah, beliau berjasa menyebarkan Islam di daerah Kudus, makanya dia disebut dengan Sunan Kudus. Kemudian ada Sunan Muria. Nama aslinya itu Raden Prawoto, atau bisa ada juga yang menyebut namanya itu adalah Raden Umar Said. Nah, beliau menyebarkan agama Islam melalui gamelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Muria, di sebelah utara kota Kudus. Nah, jadi beliau juga memanfaatkan kesenian-kesenian untuk memasukkan ajaran Islam, sama seperti Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga dari wayang kulit, kalau dari Sunan Muria dia memasukkannya tidak hanya dari wayang, tapi juga dari musik seperti gamelan ya. Nah, kenapa disebut Sunan Muria? Karena dia juga berada di daerah Muria. Cukup paham untuk Wali Songo ini? Iya, ini dikuasai ya nama-namanya. Sudah, Iban? Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke halaman 93. Nah, ingat-ingat dulu nih tentang peran Wali Songo di Pulau Jawa. Sudah? Baiklah. Nah, jika sudah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang persatuan umat Islam dengan umat lainnya. Nah, jadi agama yang ada di Indonesia itu kan sangat beragam. Bahkan sampai sekarang pun masih ada 6 agama yang diakui di dalam Indonesia, salah satunya Islam. Nah, bagaimana cara menjaga keharmonisan dengan masyarakat yang ada di sekitar? Nah, caranya itu adalah dengan saling menyayangi, saling rukun. Artinya apa? Kita harus bertoleransi untuk sesama pemeluk agama. Nah, jadi toleransi dalam beragama inilah yang membuat persatuan Indonesia. Nah, toleransi itu apa ya, Miss? Tahu ya, Iban ya? Toleransi itu adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan orang lain dengan diri kita sendiri. Jadi kalau toleransi beragama artinya menghargai agama dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Berarti kalau kita toleransi beragama, artinya kita akan membiarkan dia dengan agamanya dan kita dengan agama kita, walaupun kita tetap menyebarkan kebaikan-kebaikan agama
Islam. Dalam Al-Quran sendiri kan sudah dikatakan lakum dinukum waliyadin. Surah apa? Surah Al-Kafirun. Nah, jadi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya apa? Kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan dalam kita beragama. Kita tetap melakukan ajaran-ajaran kita, jadi sehingga masyarakat yang bisa melihat. Kita tidak hanya berdakwah, tapi kita juga menyesuaikan dengan perbuatan dan tindakan kita sesuai ajaran agama kita. Nah, dari situ nanti orang-orang akan melihat, oh Islam ini hebat, Islam ini keren. Nanti lama-lama orang akan mempelajari Islam dengan lanjut. Nah, ketika mereka sudah mempelajari Islam dengan lanjut, mereka akan meyakini bahwa ini adalah satu-satunya agama yang harus kita jalani, seperti itu. Nah, boleh buka halaman 94. Nah, di sini dikatakan bahwa kerukunan beragama harus dibina dengan baik. Kebebasan menjalankan ibadah sudah diatur dalam undang-undang. Nah, hebatnya Indonesia sudah mengaturnya semuanya di dalam undang-undang. Umat beragama dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa diganggu oleh orang lain. Jadi, tidak boleh saling mengganggu antar umat beragama. Nah, landasan kerukunan hidup umat beragama di dalam negara Indonesia telah dituangkan di dalam undang-undang. Nah, yang pertama telah dituangkan dalam landasan ideal, yaitu Pancasila sebagai sumber negara dari sumber hukum Indonesia. Ya. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang sudah diatur pada pasal 29 ayat 1 yang bunyinya adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Karena sekali lagi Miss bilang, Indonesia ini memiliki keberagaman agama. Nah, jadi keberagaman agama ini yang membuat Indonesia memikirkan bagaimana nih, Indonesia ini kan besar. Bagaimana caranya agar Indonesia ini tidak terpecah dengan berbagai agama yang ada di dalamnya. Akhirnya dibuatlah satu undang-undang yang untuk menghargai keberagaman dari kepercayaan dan cara ibadah orang itu masing-masing. Ingat ya, agama yang diakui di Indonesia saat ini ada 6. Nah, yang ketiga adalah landasan operasional, yaitu GBHN, mengatur peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai. Nah, sudah tahu ya? Keren, Indonesia sudah mengatur semuanya. Jadi sebenarnya, Miss pernah ikut sebuah pelatihan yang katanya begini. Sebenarnya Indonesia ini sudah luar biasa, aturannya sudah hebat. Hanya saja masyarakat dan aparatur negaranya belum menjalankan sesuai dengan undang-undangnya. Bahkan undang-undang yang sudah ditata dengan bagus, jika tidak diikuti dengan seluruh lapisan masyarakat, tidak diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menegakkan hukum tersebut, maka fungsi dari hukum tersebut juga jadi melemah. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, ayo sama-sama kita ikuti aturan-aturan yang sudah ada. Ayo tegakkan kembali. Misalnya kita begini, hukumannya begini, ayo tegakkan. Jangan karena misalnya saudara atau ini jadi hukum tidak ditegakkan. Nah, itulah yang meruntuhkan dari suatu negara. Nah, kemudian halaman 95, masyarakat Indonesia memang beragam. Walaupun banyak perbedaan, kita tetap harus berusaha untuk menjadi satu kesatuan agar tidak terpecah belah. Sama seperti yang diinginkan oleh si Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah maksud Miss, Pancasila adalah landasan negara Indonesia. Nah, kebersamaan yang kuat dapat dibuktikan melalui nilai persatuan pada masa Islam zaman dulu seperti bukti-bukti pada catatan berikut. Catat ya, bukan catat, maksudnya dengar ya. Yang pertama, Sunan Kudus pernah memerintahkan agar sapi tidak disembelih dan dimakan karena masyarakat beragama Hindu menganggap seekor sapi sebagai hewan suci. Nah, jadi itu salah satu contoh dari toleran beragama juga ya. Yang kedua,
toleran beragama di Jawa Timur ditunjukkan dengan adanya makam kuno Tralaya di Triwulan. Sejumlah batu nisan pada komplek makam Islam bertulisan huruf Jawa kuno dan Arab pada tiap sisi. Bertuliskan tahun Saka dan gambar sinar matahari yang biasanya dijumpai pada hasil seni Majapahit. Huruf Jawa kuno dan tahun Saka merupakan pengaruh Hindu dan Buddha dari India. Jadi hal-hal dari Hindu Buddha itu sendiri tidak dihilangkan oleh para sunan ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, toleransi agama yang kuat diperlihatkan pula oleh Kelenteng Sampokong di Semarang. Nah, daerah Semarang nih. Kelenteng ini adalah bekas tempat peninggalan Laksamana Tiongkok bernama Cheng Ho yang beragama Islam. Oleh umat Konghucu, tempat tersebut dijadikan tempat sembahyang. Nah, kelenteng itu tempat ibadahnya orang Konghucu, orang yang beragama Konghucu. Nah, kelenteng tersebut sering didatangi umat Islam untuk berziarah dan umat Konghucu untuk berdoa. Jadi ini menunjukkan dua umat beragama yang berbeda dapat menjalankan sikap toleransi yang dalam bentuk persatuan. Kalau umat Islam datang ke sana untuk ziarah, untuk mengenang dari Laksamana Cheng Ho ini, sementara orang Konghucu datang ke sana untuk berdoa karena mereka sudah menganggap itu adalah kelenteng sebagai tempat ibadah mereka. Nah, yang keempat, kerukunan umat beragama juga masih dapat ditemui di Bali, sehingga masyarakat di Bali saat ini juga masih saling toleransi sesama. Maksudnya masih berhubungan baik. Di sana ada agama Islam, di sana ada Hindu, ada Buddha, masih ada beberapa agama di Bali. Walaupun dominannya memang bukan agama Islam, tapi mereka tetap menjaga kerukunan yang ada di Bali. Nah, pembangunan masjid di tengah perkampungan umat Hindu bukanlah hal yang aneh. Jadi, tidak ada larangan untuk membangun masjid di tengah-tengah masyarakat yang beragama Hindu. Padahal masjid kan tempat sholatnya orang Islam, tapi orang Hindu ini tidak mempermasalahkan karena kita berada dalam kesatuan Indonesia yang sudah membuat peraturan untuk saling toleransi beragama. Nah, tidak ada, karena sudah dari penyampaian Pancasila, sudah dengan aturan-aturannya, akhirnya tidak ada saling kecurigaan atau kekhawatiran antar umat beragama dalam proses ibadah tersebut. Umat Islam sholat di masjid yang di daerahnya beragama Hindu itu tidak masalah, sama kita sesuai dengan keyakinan kita. Yang jangan nanti kita umat Islam jadi sembahyang ala orang Hindu, itu nggak boleh. Atau orang Hindu sholat di masjid, itu juga nggak boleh. Itu maksudnya berbeda agamanya, tidak boleh. Saking kita berbeda agama, saking kita toleransinya, kita ikut juga sembahyang dengan cara orang lain, agama lain beribadah, itu tidak dibenarkan. Kita memang boleh toleransi, tapi bukan berarti kita harus mengikuti agama orang tersebut, seperti itu. Nomor 5, Masjid Istiqlal di Jakarta adalah salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Nah, yang rancang ini seorang arsitek, Fred Friedrich Silaban, yang beragama Kristen. Nah, ternyata Masjid Istiqlal di Jakarta itu yang bangunnya bukan orang Islam, yang merancang, yang mendesain, yang gambar awalnya itu bukan orang Islam, melainkan orang beragama Kristen. Ini adalah bukti persatuan umat Islam dengan umat beragama lainnya terjaga sangat harmonis. Nah, bukti-bukti peninggalan sejarah dan kisah tentang kerajaan Islam di Nusantara menunjukkan bahwa zaman dulu orang Indonesia itu saling sayang, saling rukun, dan saling toleran. Nah, untuk zaman sekarang kita ayolah sama-sama kita contoh orang-orang zaman dulu yang sangat luar biasa toleransinya, sangat luar biasa persatuannya, sangat luar biasa pertemanannya, sehingga tidak merusak apapun yang ada di Indonesia. Sekarang banyak sekali hal-hal yang mungkin sudah jauh dari peradaban masa lalu. Mari kita mencontoh sejarah, jadikan sejarah sebagai pembelajaran kita, supaya kita bisa merancang Indonesia ini menjadi lebih baik lagi ya. Nah, Hiban juga sebagai, ini kan Hiban ini masih SD nih sekarang. Hiban harus belajar ke depannya bagaimana Hiban bisa mengembangkan Indonesia dan Islam sebagai agama kita untuk menjadi lebih baik, bermanfaat bagi kita, keluarga, masyarakat, dan seluruh bangsa Indonesia, juga agama Islam, umat-umat Islam di dunia ya. Nah,
Sudah selesai untuk hari ini. Hiban boleh baca rangkuman halaman 97 dan mengisi halaman 9 dan mengisi soal halaman 98, 99 dan 100. Oke, Hiban? Any question? Ya. Nah, jadi ingat lagi, Wali Songo itu apa? Wali Songo itu 9 tokoh yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa. Songo artinya 9, berarti ada 9 para wali yang yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, dari para wali ini kita mengetahui bahwa Islam itu tidak dipaksa dengan kekerasan, tidak dengan peperangan, tapi diajak dengan halus dan terutama dimasukkan melalui seni budaya. Nah, ingat lagi nama-nama Wali Songo. Wali Songo ini depannya Sunan semua ya, walaupun bukan dengan nama aslinya. Rata-rata Wali Songo ini namanya ini sesuai dari tempat daerah mereka tinggal pada saat itu dan di mana mereka wafat juga pada waktu itu ya. Nah, ingat lagi siapa-siapa yang ada hubungan antara anak dan ayah, ya, anak dan ayah. Nanti diingat-ingat lagi, boleh untuk evaluasi, boleh jawab halaman 98, 98, 99 dan 100. Oke, Hiban? Nah, kita tiba di penghujung kelas. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya, Hiban.